Jadi sebelum adanya kelompok tani dan kapoktan dan adanya dari penyuluh, jadi petani di sini umumnya sendiri-sendiri, termasuk dari mulai keterampilan dan dari segi budidayanya juga, itu umumnya petani konvensional. Jadi dengan adanya saya dengan penyuluh dan petani mau diajak kerjasama, kita sama-sama, saya sebagai fasilitator, jadi dalam hal budidaya memperbaiki dari mulai sikapnya, keterampilannya, dan pengetahuan petani. Jadi sehingga harapan saya sekarang kelompok tani itu ya maju. Perkenalkan, nama kami Handi sebagai Ketua Gapoktan Jaya Bakti. Di Gapoktan ini alhamdulillah ada perkebunan kopi. Budidaya kami ini alhamdulillah udah beberapa tahun tentang budidaya kopi. Ini hasilnya dari budidaya kami. Alhamdulillah sekarang ini banyak peminatnya dan pemasarannya juga udah alhamdulillah. Maka kami di Gapoktan ini, sehingga kami untuk istilahnya generasi penerus ini kami ajarkan seperti Deriki sama Dika ini untuk bagaimana bisa cara mengolah kopi yang baik atau cara penyeduhan. Maka kami sudah diarahkan juga ke barista. Ini alhamdulillah hasilnya udah paham betul ya. Soal budidaya kopi, ini kebetulan kopinya kopi Arabica. Tapi yang kami jelaskan seperti kami katakan tadi bahwa kopi Arabica ini belum tepat di sini. Tapi ini alhamdulillah soal buahnya ya udah bagus lah gitu. Tentang budidaya kopi ini yang utamanya seperti dahan-dahan ini ada cabang-cabang tunas ini harus dibuang karena ini akan mengganggu ke pembuahan nanti. Seperti itu. Kemudian di cabang-cabang seperti ini juga harus dibuang ini. Cabang-cabang ini akan mengganggu ke perbuahan atau perbungaannya. Nah kemudian kalau kita panen kopi ini sebetulnya dari satu musim itu bisa beberapa bulan dari soal panen, karena yang diambil kopi ini yang khusus yang matang seperti ini. Ini cara panen khusus yang matang seperti ini. Nah, kenapa harus panen seperti ini? Terutama ini tidak akan mengganggu ini akan tidak terkelupas. Kalau kita panen kopi parol ini nanti ini akan sakit dahannya ini. Jadi terkelupas. Jadi kalau ini mudah sekali tuh cara panennya. Cara metiknya sangat mudah. Jadi ini dahan-dahan ini tidak terganggu lah untuk tumbuh lagi kembang-kembang yang baru. Alhamdulillah udah nyampe lagi ke kebun kopi Robusta ya. Kalau soal budidaya mungkin sama seperti itu. Cuman perbedaannya dari daun, dari pohon juga, dari kekuatan juga lebih kuat daripada Arabica tadi. Nah seperti ini nih buahnya nih perbedaannya. Kalau perlakuan budidaya sama aja seperti Arabica seperti tadi itu.
kami buat jemur beberapa macam, seperti contohnya yang ini, yang hitam-hitam ini sama cangkangnya ini, namanya ini natural. Karena yang banyak yang diminta ini natural. Kemudian yang itu yang hasil yang sudah terkupas kulit itu full wash. Jadi ada beberapa macam permintaan, maka kami seperti ini penjemurannya. Dan kebetulan si bapak itu juga yang suka menjemurnya setiap harinya. Atau ini dalam satu ini nih hasil panen kalau kita natural bisa 10 hari tergantung cuaca gitu ya. Di sini karena cuacanya kurang ini bisa 10 hari. Kalau full wash 3 hari 4 hari udah kering. Setelah ini diolah ada kupas kulitnya, ada ularnya juga. Dan terima kasih itu kepada pemerintah, kami dibantu juga Bu tentang ini bangunan sama hular untuk istilahnya mendukung para petani, sehingga kami sangat bersyukur banget dan selalu ini sama PPL-nya yang sangat bekerja keras untuk mendukung petani atau membina petani. Ini sangat alhamdulillah dari UPT, dari dinas juga PPL. Jadi tugas penyuluh pertanian lapangan salah satunya itu merubah perilaku, sikap, dan keterampilan petani agar menjadi lebih baik. Terus khususnya dalam hal budidaya padi atau budidaya yang lainnya yang ada di kelompok tani dan gapok tani. Jadi tujuan utamanya yaitu agar petani sejahtera, seperti itu. Di sini adalah proses pembuatan pestisida nabati dengan menggunakan bahan-bahan untuk menghilangkan hama pada tanaman organik. Yang pertama kita menggunakan daun pepaya. Kenapa kita menggunakan daun pepaya? Yang pertama, daun pepaya ini mengandung bahan aktif papain guna untuk menghilangkan hama seperti ulat dan penghisap. Nah, ketika sudah merasa halus, kita campurkan bahan kedua, yaitu daun sirsak 10 lembar. Daun sirsak ini mengandung bahan aktif anonain guna untuk mengendalikan hama seperti hama trip atau belalang. Bahan ketiga yaitu bawang putih guna untuk menghilangkan seperti hama pada daun. Kita menggunakan serai. Yang pertama, serai itu mengandung bahan aktif enzim yang bernama citronella. Salah satu yang tidak disukai oleh serangga. Kemudian kita menggunakan kunyit gunanya untuk mengendalikan berbagai macam hama. Lalu kita menggunakan daun kipait. Daun kipait ini hanya untuk digunakan pada sawah yang terdapat hama seperti keong atau tutut. Yang terakhir, daun suren. Kita hanya menggunakan butuh 3 tangkai. Ini air biasa. Untuk penggunaannya yaitu 15 liter untuk 1 drijen. Proses selanjutnya yaitu proses penyaringan. Ini salah satu hasil dari pestisida nabati.
Untuk pengaplikasiannya yaitu membutuhkan 15 liter air untuk 1 botol ini. Dan ini hasil pengendapan selama 1 malam. Jadi umumnya petani kan dia hanya berceritakan pengalaman yang dulu ya, gitu kan. Sedangkan kita tahu informasi dan perkembangan teknologi ataupun yang lain sebagainya itu kan sangat dinamis. Jadi peran saya sebagai penyuluh pertanian salah satunya misalkan ada informasi teknologi baru baik dari budidaya padi ataupun budidaya yang lainnya, hortikultura dan perkebunan juga, itu kita sampaikan ke petani seperti itu. Jadi harapan saya sebagai petugas, sebagai panjangan dari pemerintah menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh petani sampai saat ini, seperti itu. Untuk Gapoktan sebetulnya posisinya ada di Desa Pura Bakti, dekat desa ya. Untuk kami kunjungan ke sini atau kunjungan ke sini sama PPL ini jaraknya ini dari rumah kami ini 13 kilo. Manfaatnya Gapoktan ini kita ini ada istilahnya rempukan atau pertemuan di setiap 1 bulan sekali. Nah di situ akan ketemu bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di kelompok atau di budidaya padi maupun cabai ini. Awal berdiri Gapoktan itu dari tahun 2016, alhamdulillah ya. Di bawah kami itu ada 8 poktan. Di 8 poktan itu yang budidaya padi, khusus di bawah sana ada 5 poktan, dan juga perkebunan. Nah kebetulan yang 3 poktan ini ada di daerah perkebunan Teh Ciandan ini. Salah satunya ini kelompok yang budidaya cabai ini atau holti ini, kelompok Bumi Ciandan Endah. Ini alhamdulillah nih kelompok ini sudah berhasil dari tanaman cabai, budidaya cabai atau sayuran-sayuran yang lain-lainnya seperti itu.
motivasi kami gabung di Gapoktan untuk meningkatkan terutama taraf hidup para petani yang memang sangat kesusahan itu di masalah, terutama dalam masalah permodalan, karena mereka selama ini terus terang mereka cuma modal, istilahnya modal dengkul. Tapi alhamdulillah setelah kami bergabung dengan Gapoktan, alhamdulillah ada bantuan dari, terutama melalui Gapoktan, dari pemerintah melalui Gapoktan ada bantuan untuk permodalan kami bertani. Banyak kendala di sini karena memang kalau menurut para ahli, karena memang ini datarannya sedang. Jadi khusus untuk ke daerah kami di Cianten ini memang daerah kantong-kantong hama itu. Jadi terutama memang dalam pengendalian hama kami sangat kewalahan kalau untuk di Cianten. Dan kemudian masih minimnya pengetahuan para petani terutama untuk menggunakan pestisida organik. Justru mereka lebih cenderung untuk menggunakan pestisida kimia, sementara pestisida kimia menurut kami itu sangat berbahaya, terutama untuk baik untuk tanaman maupun untuk lingkungan maupun untuk petani sendiri maupun untuk konsumen. Ini alhamdulillah kelompok Bumi Cianten Endah ini sudah berdiri sendiri. Jadi sistemnya dia itu bawa langsung ke pasar TU. Jadi petani di sini itu udah tahu bagaimana istilahnya naik turunnya harga pasar. Jadi tidak ada lagi yang harga diplet oleh tengkulak apa tambah, ini secara langsung. Petani itu jadi paham harga pasar seperti itu. Ngaruhnya juga ada sih Bu, tapinya kan istilahnya kalau di sini kan usahanya cuma cocok tanam aja ya begini ya. Masih alhamdulillah lah masih terbantu juga. Jadi kita kadang-kadang kalau misalnya sudah kekurangan modal ya sudah aja gitu ya. Jadi nggak bisa lagi cari lagi modal lagi. Tapi kan sekarang alhamdulillah setelah dengan Gapoktan terus kita berlanjut. Sudah bisanya kita tanam cabai, kita punya modal, kita nanam apa lagi gitu. Ya kan dulu saya jadi ini ya tani biasa Bu, terus ada yang perangkat dari desa itu ngajak gabung sama Gapoktan. Terus saya cari informasi dulu gimana untungnya gabung sama Gapoktan, gimana baiknya. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang saya merasa terbantu sekali sama Gapoktan.
harapan kami ini masyarakat khusus Desa Purabakti ini lebih maju, Bu. Jangan sampai istilahnya selalu mengharapkan bantuan setelah istilahnya dapat hasil bantuan ini, jangan terlalu mengharapkan bantuan terus-terus, harus berdiri dengan tegak sendiri lah istilahnya, harus lebih maju. Harapan kami seperti itu aja. Sebelum ada Gapoktan ini dulunya seperti kita jualnya ke Tangkulak gitu. Makanya petani di sini tidak tahu, tidak harga pasar tidak tahu. Sehingga gelap lah gitu. Sekarang dengan adanya Gapoktan atau Poktan, alhamdulillah para petani dia tahu harga pasar, berapa di pasar, berapa harga apa aja udah pada tahu lah seperti itu. Jadi sebelum adanya kelompok tani dan Gapoktan dan adanya dari penyuluh, jadi petani di sini umumnya sendiri-sendiri. Jadi termasuk dari mulai keterampilan dan dari segi budidayanya juga itu umumnya petani konvensional. Jadi dengan adanya saya dengan penyuluh dan petani mau diajak kerjasama, kita sama-sama, saya sebagai fasilitator, jadi dalam hal budidaya memperbaiki dari mulai sikapnya, keterampilannya, dan pengetahuan petani. Jadi sehingga harapan saya sekarang kelompok tani itu ya maju dengan adanya keberadaan saya dan dengan adanya misalkan bantuan dari Dinas Tanaman Pangan Hortikuler Berkebunan dan dari Kementerian Pertanian juga ikut andil dalam kemajuan kelompok tani dan petani di sini seperti itu.